Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku soundman Indonesia ya, pecinta gear, pecinta power ampli Umbro ya. Oke, jadi di video kali ini teman-teman saya ingin memberikan cara ya atau tutorial ya. Ini untuk pemula ya, saya ingatkan kembali lagi sekali lagi ini hanya untuk para pemula sama seperti saya ya. Bagi yang sudah master ya silahkan di skip aja videonya, nggak apa-apa ya. Jadi di video kali ini teman-teman saya ingin membagikan bagaimana caranya memasang atau mencoba ya speaker protector sebelum ditaruh di power ampli ya. Kita coba bahwasanya speaker protector ini bekerja dengan normal atau tidak ya. Ini speaker protector 30 ampere mereknya CKJ ya teman-teman ya. Oke, mau saya buka dulu untuk ininya ya, dan saya pasangin dulu kabel-kabelnya biar nggak ribet. Tak skip aja ya videonya ya, biar nggak kelamaan teman-teman. Oke ya teman-teman ya, ini setelah saya buka dan sudah saya solderi ya ini ya. Untuk ntar tak copot dulu aja micnya ini. Usah. Oke teman-teman ya, mungkin udah kedengar sekarang ya. Ini jadi udah tak solderin ini ya, udah tak solderin. Aku nyekipnya agak lama ini buat video ini, bisa tak buat kemarin tuh hari apa, tak buat lagi hari apa ya, tak terusin ya karena terlalu sibuk. Ini juga palanya pusing, lupa belum ngopi ya. Hiraukan suara sapi ya itulah teman-teman ya, hiraukan aja suara sapi itu ya, wajar mendeso teman-teman ya. Kopi pun udah tak buat teman-teman, jadi nggak seberapa pusing udah ya. Saya habis muter-muter nih, tadi cerita dikit ya, saya habis muter-muter nyari alat servisan dan juga alat buat ngerakit power lagi ya. Alhamdulillah ada pesanan lagi. Oke teman-teman, jadi ini udah tak solderin. Untuk cara penyolderannya ini saya ambilkan dari 15 volt dari ekstra trapo ya. Saya traponya menggunakan trapo 10 ampere merek Bell, ini 10 ampere murni. Jadi kalian ambil 15 CT dan 15 untuk dari satu dayanya itu lewat sini teman-teman, 15 dan CT nya itu di sini ground ini. Kemudian untuk dari input ini menuju dari output power ya, dan groundnya ya ground ya, CT nya ya, CT nya. Jadi kalian kalau misalkan pasang speaker protector ini teman-teman, usahakan CT dari walaupun sampai masangnya dari CT depan, maksudnya dari CT ekstra tapo ya, ngambil ini kan satu dayanya dari ekstra tapo. Tapi kalau misalkan juga gabungkan dengan CT depan ya teman-teman ya, biar nanti pendataan cara baca speaker protector ini biar enggak error ya, biar enggak kerok lah intinya. Untuk L, R dan ground, L ini ya ke L ya, ke L ini maksudnya like, R ini right, jadi kanan kiri ya. Untuk kanan kiri speakernya, kalau misalkan karena ini kan stereo ya, untuk kanan dan kiri dia terpisah teman-teman untuk relaynya. Oke, ini udah tak solder seperti ini ya. Oke, untuk penyolderan bawahnya ya sepertinya, ini L, ini R, dan ini groundnya ya. Dan di sini ada pin lagi ya untuk ground. Nah ini bisa kalian satukan di CT trapo. Dan untuk speaker usahakan kalian langsung ngambil dari CT trapo ya, atau CT PSU langsung ya. Sini ada dua pin lagi, L dan R. Dan R ini adalah outputnya ya, jadi ini yang menuju ke speaker. Oke teman-teman, mudeng ya sampai sini ya, ini out ke speaker. Jadi speaker itu nggak akan bunyi kalau misalkan nggak dibuka relaynya ya. Jadi cara kerjanya saya bahas lagi teman-teman. Untuk cara kerja speaker protector ini sangat simpel ya, dan mudah dipahami. Yang pertama, speaker protector ini fungsinya untuk ya sesuai namanya ya, protektor speaker. Dia memprotek speaker, jadi dia menahan arus yang berjalan menuju speaker dikarenakan itu ada problem ya, misalkan DCO nya berlebih sampai 1 volt. Nah itu akan diputus oleh speaker protector ini, jadi relaynya itu nggak akan nyambung teman-teman, relaynya akan putus ya, putus secara otomatis diatur oleh transistor ini ya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai speaker protector ini akan aman ya speakernya. Nah speaker protector ini sangat murah ya, harganya 65.000 atau 75.000, saya lupa kemarin beli. Ini
Ini relaynya. Untuk relaynya di sini 12 volt DC, dan di bawahnya kalian bisa lihat ada 30 volt DC ya. Jadi kalian nggak usah ragu-ragu untuk masang di ekstra tapo yang 15 volt, karena di sini tulisannya 15 volt AC. Jadi nggak perlu perubahan DC lagi ya, karena udah ada banyak arahnya. Ini ada dioda 1 ampere ini ya, itu ada dioda 1 ampere. Dan saya sarankan untuk yang jenis ini teman-teman, kalian gunakan dua seperti ini ya, 15 dan 15. Jangan kalian gunakan setengah gelombang. Kenapa? Karena menurut saya pribadi, kalau kalian menggunakan setengah gelombang ya terserah kalian ya, terserah sampean monggo. Kalau sampean takut, saya menggunakan setengah gelombang pernah. Jadi ceritanya saya coba di setengah gelombang, lampu ini mau redup teman-teman, redupnya aneh. Jadi keder mau ya, klip, pokoknya nggak normal lah, kanyar lah, nggak gelem redup anteng, nggak gelem ini. Lanjut untuk fungsi yang kedua, selain untuk memprotek speaker sesuai namanya ya, jadi speaker protector ini bisa untuk menghilangkan suara jeduk ya. Ketika kita pertama menghidupkan amplifier itu biasanya kan ketika dihidupkan cetek ada suara jeduk ya. Nah ini dia akan meredam suara itu. Kalau untuk kalian mematikan ada suara dep, nah itu misalkan pakai speaker protector ini belum hilang, nanti tak buatkan caranya, kalau kalian komen di bawah ya. Dan untuk yang nanya, misalkan walaupun nggak ada yang nanya, udah tak kasih tahu ini aja ya. Misalkan kalian menggunakan ekstra tapo untuk suplai kipas, apa bisa dipasang untuk suplai speaker protector juga? Kira-kira ampernya akan turun nggak? Ya jelas akan turun ya, karena dia menyuplai untuk 2, jadi ampernya akan turun dibagi 2 ya. Jadi caranya teman-teman, ada caranya. Kalian rubah untuk elko 2 ini ya. Ini kan 100 mikro 25 volt, silahkan kalian rubah dengan elko ini teman-teman. Ini elko 25 volt 1000 UF, atau bisa juga kalian gunakan 35 volt 1000 UF. Oke, fungsinya untuk apa bang? Fungsinya itu simple ya, fungsinya dia sesuai namanya, kapasitor atau elko ya, elektrolit kapasitor ya. Dia itu agar tampungan listriknya itu lebih banyak di sini teman-teman ya, ditampungkan. Elko kan fungsinya untuk menampung daya sementara ya, untuk penyaring. Jadi biar tampungannya itu lebih banyak, biar nanti cara kinerja ini lebih oke lagi ya, lebih maksimal lah intinya. Oke, di sini ada lampu 2 ya. Jadi untuk speaker protector ini ketika pertama dihidupkan itu arus nggak akan langsung menuju speaker ya, tapi akan ditahan dulu di sini, akan dicek dulu sama dia ini. Jikalau bagus, DCO nya nggak offset ya. Jadi DCO itu singkatan dari DC offset ya, jadi kelebihan arus DC, karena speaker itu nggak bisa dialiri arus DC. Kenapa? Karena dia berupa gulungan sepul ya. Kalau gulungan itu biasanya diarusi arus AC ya, makanya diciptakan ini. Kalau speaker sampai kobong ya, itu karena ada arus DC yang berlebih yang keluar ya, jadi akan merusak speaker. Oke, jadi lampunya ini kalau dihidupkan cetek, maka akan ditahan dulu sekitar 3 detik, 4 detik atau 5 detik, kemudian relay ini akan membuka ya, cetek. Setelah itu lampu ini akan redup atau padam ya. Nah barulah speaker kalian ada suaranya, barulah arusnya nyampe ke speaker ya. Itu makanya suara jeduk itu akan dinetralisir oleh speaker protector ini. Karena kenapa? Karena arus gak langsung masuk ke speaker. Oke teman-teman. Oke, sekarang kita hidupkan ya untuk speaker protectornya biar kalian paham. Mic-nya tak taruh sini apa ya, biar enak. Apa nggak usah? Kita hidupin ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian nggak dengar ya, biar aku yang mewakilkan ya. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Dia hidup nyala sesaat sekitar 2 detik 3 detik ya. Setelah itu bunyi cetek, itu tandanya perpindahan relay bahwasanya aman ya. Itu baru nanti akan dari input akan diteruskan ke outputnya ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pakai 15 volt 2 gitu, untuk yang ini teman-teman, karena ada tulisannya 30 volt DC ya ini.
Nah ini 30 volt DC di bawah 12 volt DC, itu dia lampunya ini nggak kedap-kedap teman-teman. Setelah itu kita akan coba cara kerja dan kinerja speaker protector ini ya teman-teman ya. Sesuai yang saya jelaskan tadi, bahasanya speaker protector ini akan mendeteksi arus DC yang masuk ya. Oke, di sini saya menyiapkan baterai ini 9 volt teman-teman. 9 volt, kita ukur dulu ya. Kita gunakan multitester digital ya. Oke, ini kita ukur dulu ya. Kita ukur dulu plus ke plus, min ke min ya. Arusnya berapa? 9,740 ya itu ya. Apa 39 ya. Oke, ada arusnya. Kemudian untuk cara kerjanya teman-teman, seperti tadi yang tak jelaskan tadi ya. Sekarang kita nyalakan dulu untuk ininya ya, apa namanya, speaker protectornya. Oke, udah nyala. Ada suara cetek. Sekarang kita mana plusnya? Ini plusnya ini kita coba ini yang L ya. L, ini plusnya di sini, minnya di sini. Jadi groundnya ini di min teman-teman. Kelihatan ya. Nah ini, jadi groundnya ini di min sini dan plusnya di plus ya. Jadi misalkan kalau lampu itu nyala berarti terdeteksi ada arus DC. Susah ya teman-teman ya. Kita coba yang R dulu ya. Ini yang R, plusnya kita taruh sini ya, minnya taruh sini, yang situ plusnya di sini. Nah itu nyala teman-teman, jadi dia akan mati setelah itu. Nah jika misalkan kalian terdeteksi arus DC ya, tak matiin dulu ya. Oh salah kalau ini lampu. Jika terdeteksi arus DC seperti itu teman-teman, dia akan protek ya, jadi lampunya akan menyala. Kalau di box itu biasanya seperti ini ya, kita ambilkan dulu. Nah ini protekan merah nih. Jadi misalkan nanti dia ada arus DC yang masuk, protek ini akan nyala. Kalau misalkan kalian pakai box seperti ini ya, nanti kalau udah arus DC nya udah hilang, misalkan udah normal kembali, itu dia akan padam. Dan ini bisa dimodif teman-teman, untuk speaker protector ini bisa dimodif untuk mendeteksi suhu ya, seperti itu. Jadi ini kayaknya yang sebelah kiri ini kurang maksimal ya, yang untuk yang L nya dia kurang maksimal untuk pembacaannya, nanti mungkin akan tak cek lagi ya. Oke, sampai di situ paham ya teman-teman ya. Jadi cara masangnya gitu, saya ulang sekali lagi ya. L in R ini dari output amplifier ya. Ini groundnya ya, ke ground. Kemudian kasih inputnya 15 volt, langsung aja pakai 2, nggak usah pakai sebelah ya. Kemudian out ini ke speaker ya, langsung ke speaker. Ini ground, terserah groundnya yang mana aja, itu bebas ya. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Udah saya perbaiki ya ceritanya. Oh ya, tambahan, kalau kalian misalkan nyari speaker protector ya, cari yang modelnya relaynya relay kodok seperti itu ya, karena insya Allah nanti tahan panas. Jangan nyari yang relay kecil-kecil ya.
Oke, mantap ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder panas, Jolaling Arit ya.